Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Fernando dengan NIM 4212210198. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester untuk mata kuliah CNC. Di sini soal praktikumnya di nomor 1 ada jelaskan setiap kode yang ada pada pembuka program yang biasa digunakan selama praktikum CNC milling. Yang kedua, buatlah program CNC milling sesuai gambar kerja di bawah ini. Diameter tool yang digunakan 10 mm dan 5 mm. Feed rate-nya itu 500 mm per menit. Spindle speed-nya 1200 rpm. Dan ini ada gambar yang akan kita buat pada benda kerjanya. Kita bisa masuk ke aplikasi CNC-nya. Sekitaran. Langkah pertama bisa kita buat workpiece-nya, stock and size, lalu tekan add, lalu kita buat sesuai ukuran yang ditentukan tadi. Ukurannya itu 100 x 100 dan tingginya itu 60 mm. Tekan OK, lalu kita klik OK. Bisa kita lihat untuk benda kerjanya sudah muncul. Bisa kita atur ketinggian workpiece-nya pada workpiece claim. Lalu kita naikkan. Sampai posisi mentok. Lalu klik OK. Setelah itu kita masukkan pada machine operation, tool management. Kita klik add. Lalu diameter mil pertama itu ada 10 mm dan kita buat tingginya 100. RPM-nya itu sesuai ketentuan yang tadi 1200. Lalu feed rate-nya 500. Lalu kita buat spindle yang satunya dengan diameter 5 mm, 100, RPM-nya 1200, lalu feed rate-nya 500. Bisa kita klik ini, add into magazine, dan spindle pertama kita masukkan dulu ke main spindle. Dan ini kita masukkan ke tool station 10 untuk perpindahan tools nanti. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita akan men-setting titik 0 dengan klik workpiece setup, ada repeat position, lalu kita klik OK. Lalu bisa kita lihat di sini sudah berpindah ke titik 0. Lalu bisa kita tekan jog untuk menyimpan titik 0-nya. Measure workpiece. Lalu ini kita atur untuk kita simpan di G54. Lalu bisa kita calculate, Y-nya juga kita calculate, Z-nya juga kita calculate. Lalu kita tekan work offset. Untuk titik ininya, Y-nya kita buat di minus 200 agar kita bisa memulainya di titik tengah untuk titik 0-nya. Lalu bisa kita tekan change active. Bisa kita coba. Kita tekan MDI. Kita tekan G5. Sebentar. G54, X0, Y0, dan Z0. Lalu bisa kita tekan cycle start.
bisa kita lihat sudah berpindah ke titik yang di atas. Langkah selanjutnya kita bisa buat programnya. Di sini saya akan membuat program subnya terlebih dahulu. Kita bisa buat program manager. Lalu klik new. Untuk namanya saya akan memotong garis luarnya dulu. Kita buat lurus .spf. Kita klik OK. Oh, di sini tidak bisa pakai lurus, pakai huruf L ya. Kita klik OK. Lalu karena titik 0 kita tadi berada di ini, jadi langkah pertama kita akan menurunkan spindle-nya terlebih dahulu. Kita bisa pakai program incremental X0, Y0 karena kita ingin menurunkan spindle-nya terlebih dahulu. Z min 10. Langkah selanjutnya, ini bisa kita kecilkan dulu. Kita bisa pakai, di sini saya akan memakai program absolute G90. Saya akan memakai G1 untuk gerak lurus dengan pemakanan. Di sini saya bisa dilihat karena titik 0 kita sudah berada di titik ini. Titik yang sudah terletak pada spindle tersebut, kita akan memakan ke bawah dulu. Jadi bisa kita turunkan jadi min 50 pada Y-nya. Dan X-nya tidak bergerak, jadi dia akan memakan ke bawah. Lalu bisa kita lanjutkan lagi dengan Y-nya tetap min 50. Lalu di sini kita akan memakan ke arah kanan dengan jarak, bisa kita lihat pada Word tadi itu jaraknya 100. Karena benda kerja kita berukuran 100 mm. Lalu untuk selanjutnya kita akan memakan ke arah atas. Karena di sini titiknya adalah Y50. Kenapa 50? Dikarenakan titik 0 benda kerja kita berada di titik tengah benda kerja ini, di sebelah kiri yang tengah ini. Dan maka titik ini adalah 50. Nilai Y-nya 50 X 100. Lalu langkah selanjutnya kita akan memakan ke arah kiri. Jadi bisa kita buat Y50 dan X-nya berpindah ke titik ini. X-nya adalah titik 0. Lalu kita kembalikan lagi titiknya semuanya ke titik 0, Y0, X0. Oke, langkah selanjutnya, dikarenakan diameter spindle kita itu berukuran 10 mm dan titik 0-nya berada di posisi ini, maka pada program ini kita baru memotong sebesar 5 mm. Lalu kita lanjutkan. Oke, ini adalah program yang kedua. Karena diameter spindle-nya itu cuma setengah yang mengenai benda kerja, maka kita harus memotongnya lagi dengan menggeser titiknya sejauh 5 mm. Lalu bisa kita execute. Jadi untuk mengakhiri subprogramnya kita bisa masukkan kode M17. Lalu bisa, setelah program yang untuk garis lurus sudah selesai, kita bisa masuk ke program manager lagi untuk membuat
subprogram yang lain. Di sini saya akan membuat programnya new, kita buat namanya itu fillet untuk fillet luarnya .spf. Bisa kita klik OK. Sini bisa kita kecilkan. Untuk ini kita bisa masukkan bitrate-nya terlebih dahulu 500, dan kita masukkan G1 untuk gerak lurus dengan pemakanan. Kita masukkan X5 dan Y min 25 agar spindle-nya akan bergerak ke arah bawah terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat gerak melingkar dengan G3, di titiknya itu X25 dan Y min 45. Untuk endpointnya pada kita bisa lihat di Word-nya seperti tadi. Kita akan buatnya di sini. Dan I20, dikarenakan jarak antara start point dengan center point antara ini pada sumbu X bergerak sejauh 20 cm, dikarenakan diameter filletnya itu berjumlah 15, dan kita lebihkan 5 mm untuk end millnya agar dia memakan semuanya, dan J-nya 0 karena dia tidak bergerak. Dan langkah selanjutnya kita akan bergerak lurus lagi ke samping, gerak lurus dengan pemakanan G1, X-nya itu sampai ke 75 dan Y min 45. Lalu kita di sini akan melakukan gerak melingkar lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita menggunakan G3, X95 dan Y di titik min 25 untuk endpoint di titik ini min 25, dan I-nya dikarenakan start point kita di sini dan endpointnya di sini, maka bisa kita tarik garis ini untuk senternya. Jadi senternya berada di sini, dan pergeseran sumbu X dari start point ke center point tidak bergerak, maka I-nya adalah 0. I-nya 0 dan J-nya bergerak sejauh 20 untuk sumbu Y-nya. Lalu kita G1 untuk gerak pemakanan ke arah atas. G1 kita masuk ke X95 dan Y-nya tetap di 25. Setelah itu kita gerak melingkar lagi berlawanan arah jarumnya jam, dan G3, X75 dan Y45, dan I-nya dikarenakan di sini start point dan end pointnya di sini, maka center point di titik ini I-nya itu sumbu X bergerak sejauh 20, karena dia ke arah kiri maka minus 20, dan J-nya tidak bergerak pada sumbu Y. Lalu kita G1 lagi untuk pemakanan lurus. G1 lalu X ke titik ini adalah X25 sesuai pada gambar yang tertera, dan Y45 karena Y-nya tidak bergerak. Lalu kita masuk ke G3 lagi untuk gerak melingkar berlawanan arah jarum jam.
dan kita endpointnya itu di X5 di titik ini, lalu Y-nya Y25, I-nya dikarenakan di start point-nya ini dan end point-nya ini, maka center point-nya dari start point ke center sumbu X-nya tidak bergerak, maka I-nya itu I0 dan J-nya bergerak sejauh 20 dan min 20. Kita kembalikan G1 ke titik X5 ke titik awal dan Y0. Setelah itu kita naikkan lagi spindle-nya ke arah atas untuk melanjutkan program selanjutnya nanti agar dia tidak memakan bagian lain. Lalu kita bisa akhiri programnya dengan membuat kode M17 untuk mengakhiri subprogram. Bisa kita execute dulu. Oke, setelah langkah tersebut program untuk fillet sisi luar sudah selesai. Kita akan membuat fillet di sisi dalam ini. Jadi kita bisa masuk lagi, kita klik program manager, kita buat new, kita buat program dalam, kita klik OK. Langkah pertama bisa kita masukkan feed rate-nya lagi, F5, lalu kita masukkan gerak lurus dengan pemakanan G1, kita masukkan X25 dan Y0 dikarenakan titik pada X2 di sini adalah 25. Kita kembali lagi, lalu kita turunkan Z-nya G1, lalu kita masukkan spindle-nya ke bawah agar dia memakan. Setelah itu kita gerakkan, lalu kita akan masukkan X25 sebagai titik awal pemakanannya, X25 dan Y min 20 dikarenakan kita akan memakan di titik sini untuk bagian pertama, dan min 20 bergerak ke arah bawah, makanya Y-nya kita buat min 20. Setelah itu kita akan membuat gerak melingkar dengan pemakanan G3, end to end point-nya itu X30 dan Y-nya min 25 dikarenakan spindle kita sudah berada di dalam, dan I-nya I5 dikarenakan sumbu X-nya bergerak sejauh 5 mm dan J 0 karena Y-nya tidak bergerak. Lalu G1 kita akan bergerak, bisa kita kecilkan lagi ke arah sini lagi. Sebentar. G1 X-nya kita gerakkan ke arah kanan dengan pemakanan X70 Y min 25. Setelah itu kita akan buat gerak melingkar lagi G3. Untuk endpoint-nya kita akan sampai di X75 di titik ini, dan Y-nya min 20 dan I dikarenakan di titik ini dari start point ke center point-nya sumbu X-nya tidak bergerak, maka I-nya adalah 0 dan J-nya bergerak sejauh 5. Lalu kita naikkan lagi spindle-nya ke atas dengan pemakanan, maka G1 itu X75
kita sampai di Y20. Setelah sampai di titik ini, kita akan melakukan gerak melingkar lagi. Kita gunakan G3 dan endpointnya itu X70, Y-nya Y25, dan I-nya dari titik ini. Jika kita tarik garis lurus, senternya itu berada di sini dan X-nya tidak berpindah, maka I-nya adalah 0. Oh maaf, dikarenakan sumbu X-nya berpindah sejauh 5 ke arah kiri, maka sumbu X-nya, maka I-nya adalah I-5 dan J-nya yang tidak berpindah. Setelah itu kita garis lurus lagi dengan pemakanan G1 sampai di X30 di titik ini dan Y25. Habis itu gerak melingkar lagi X25, Y20, I-nya tidak bergerak dan J-nya -5. Lalu G1 lagi untuk garis lurus ke arah bawah lagi. G1, X25 dan Y0. Setelah selesai untuk membuat perputaran tersebut, kita akan memakan bagian dalam dari benda kerja kita agar tampilannya sesuai dengan yang diinginkan, sesuai ketentuan soal yang tadi. Kita bisa makan G1 karena kita akan memutar benda kerjanya, memutar spindle-nya di bagian ini agar bagian dalamnya tidak tersisa lagi. G1, kita X-nya masih sama karena kita akan membersihkan area tersebut terlebih dahulu. X25, Y-nya -20. Lalu selanjutnya G1, kita akan bergerak ke arah atas, ke arah samping. X75, Y-nya tetap -20 karena kita akan membersihkan area ini ke arah kanan. Lalu bisa kita lanjutkan X75 masih dengan pemakanan 75 dan kita mundurkan spindle-nya ke bawah, makanya Y-15. Setelah itu G1, X25, Y-15. G1, X25, lalu kita gerakkan lagi ke bawah perlahan-lahan agar semua bagian tidak tersisa. Lalu bisa kita lanjutkan G1, Y-10. Oh sebentar, tidak tertekan. G1, X75, Y-10, lalu X-nya tetap 75, Y-nya bisa kita turunkan jadi -5 perlahan-lahan. Setelah itu G1, X25, Y-5, lalu X25, Y0. Setelah itu kita lanjutkan sampai selesai agar semua bagian bersih terpotong. X75, Y0, X75, Y5. G1, X75, Y5,
Oh, ini 25 agar dia bergerak ke sampingnya. X25 Y0 Y1 X75 Y0. Oh maaf, ini ada kesalahan. Y5 ini harusnya Y10 75 Y10. Ini X75 tetap, Y-nya 15, Y1 X25 Y15 X25 Y20 Y30 Y1 X75 Y20 X75 Y25. Setelah itu bisa kita lanjut kita kembalikan dia ke titik atas agar untuk step selanjutnya benda kerja tidak termakan. Z10 dan kita akhiri subprogramnya M17. Setelah program untuk bagian dalam sudah selesai, kita akan membuat program untuk hole-nya. Bisa kita lihat pada gambar ini, hole-nya ada di titik ini, dan ini. Kita masuk, bisa kita tekan program manager, new, dan hole.spf. Kita tekan OK. Untuk titik pertama kita buat G1 dan kita atur di X0, Y0, dan Z10 agar spindle-nya berada di bagian atas. Dan titik pertama ada di G1, kita bisa makan berada di titik X15. Bisa kita lihat pada gambarnya. Di sini adalah titik X15 dan Y-nya kita 0 dan Z-nya 10. Setelah itu bisa kita turunkan spindle-nya agar dia membuat lubang sedalam 5 mm dan Z min 5. Lalu setelah itu kita naikkan lagi spindle-nya Z10. Nah, lalu kita bergerak membuat hole di bagian lain. Ada di titik X50. Bisa kita Y0. Bisa kita lihat pada gambarnya. X50 dan Z0 dan Y0. Lalu kita akan membuat bagian ini. Bisa kita langsung buat, kita pindahkan ke arah tengah terlebih dahulu. Jadi kita akan pindahkan ke sini, lalu kita bergerak ke atas G1 dan titiknya adalah X50 Y35. Lalu kita makan Z min 5. Setelah itu kita masukkan lagi, kita naikkan lagi spindle-nya. Lalu kita buat lubang selanjutnya G1 X. Titik selanjutnya berada di titik X85 dan Y0. Itu adalah titik di bagian ini. X85 dan Y-nya adalah Y0 dikarenakan titik 0 kita set di bagian tengah sini. X85 Y0, lalu kita masukkan spindle-nya ke dalam Z min 5. Setelah itu kita naikkan lagi Z10. Setelah itu kita akan membuat
timbang yang lain. X 50 dan Y min 35. Kita masukkan spindle-nya, lalu kita naikkan lagi. Setelah itu bisa kita kembalikan spindle-nya ke titik awal X0, Y0 dan Z10. Setelah selesai membuat program untuk hole-nya, maka kita akan membuat program main. Bisa kita klik program manager, lalu kita akan buat new untuk main-nya. Kita bisa buat AAS untuk asesmennya untuk program main. Di main kita bisa gunakan program M3 untuk memutar spindle-nya terlebih dahulu. Kita bisa atur kecepatannya. Yang diminta adalah 1200. Lalu kita masukkan G0 untuk gerak lurus tanpa pemakanan dan G90 untuk program absolute. Lalu kita masukkan titik 0 terlebih dahulu yang telah disimpan di G54. Dan Z-nya kita naikkan Z10 dan X0 Y0. Lalu kita G1, feed rate-nya itu 500 dan Z0. Ini kita buat tanpa pemakanan saja. Lalu kita masuk ke program subroutine yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke programnya tadi, kita buat yang lurus itu lurus, lalu masuk ke program fillet. Setelah fillet itu dalam, dan setelah dalam kita akan mengganti toolnya terlebih dahulu sesuai tool yang telah kita buat di awal tadi. M6 adalah program untuk mengganti tools yang kita gunakan, dan tadi tools yang 5 mm saya tempatkan di T10. Lalu kita masuk ke program hole, dan untuk mengakhiri main program kita gunakan M30. Setelah itu bisa kita execute, lalu kita bisa klik auto. Bisa kita lihat, bisa kita tekan cycle start. Apakah programnya berhasil? Dia akan mengganti. Bisa kita lihat di sini. Semua bagian sudah terpotong dan terbentuk rapi sesuai dengan permintaan soal. Bisa kita lihat soalnya tadi. Ininya kedalaman 5 mm, ini 10. Semuanya telah terbuat sesuai dengan soal yang disediakan. Sekian tugas asesmen akhir semester saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini bisa kita lihat sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.